Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membuka pelajaran pada siang hari ini. Anak-anak semuanya, saya ulangi, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir? Agio ya. Apa keterangannya? Alfa. Berikutnya siapa lagi? Riko. Keterangannya apa? Alfa. Kemudian? Mirnawati ya. Keterangannya apa? Alfa. Berarti pada hari ini banyak yang tidak bisa hadir ya. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir pada hari ini bisa hadir di lain waktu dan bisa belajar dengan kita secara bersama-sama. Kemudian tadi saya berangkat dari rumah itu dengan semangat sekali saya berangkat. Tiba-tiba di jalan melihat anak terserempet motor. Terserempet secara tidak sengaja. Ya, karena apa? Ada anak main kebut-kebutan di pinggir jalan itu. Setelah saya tinjau, anaknya terserempet dibawa ke puskesmas terdekat. Apa makna cerita yang saya bawakan ini? Anak-anak semuanya harus berhati-hati ke sekolah. Hati-hati. Anak sudah semangat, tiba-tiba di jalan ada kendala. Ini adalah perubahan sosial ya yang tidak direncanakan. Kita kan tidak ada rencana tuh, kayak diserempet. Ini adalah contoh perubahan yang tidak direncanakan. Minggu lalu saya telah mengajarkan tentang benua. Ya, minggu lalu sebelum hari ini, minggu lalu saya mengajarkan tentang benua. Masih ingat? Masih, Pak. Oke, siapa yang bisa mengungkapkan? Saya, Pak. Oke, silakan hari ini ya, silakan. Menurut saya, benua itu hamparan daratan yang sangat luas. Oke, masih hebat. Iya, benar sekali. Jadi benua itu adalah dataran yang sangat luas. Itu namanya benua. Terlalu. Pada hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial. Sebelum kita belajar, saya minta kita menyanyikan satu lagu wajib nasional. Ya, lagu wajib nasional. Semuanya bisa berdiri dulu. Masih ingat lagu Pada Negeri? Masih. Satu orang mimpin hari ini coba Pada Negeri ya, sini apa? Silakan. Jiwa raga kami Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, duduk kembali. Oke, terima kasih kepada hari ini yang telah memimpin lagu wajib nasional. Kenapa saya katakan harus menggunakan lagu wajib nasional? Ini mengenalkan pada anak-anak supaya Anda itu bersifat nasionalis. Oke, masuk ke materi. Pada hari ini kita belajar tentang perubahan sosial. Ada yang tahu perubahan sosial? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Oke. Jadi perubahan sosial pada slide ini ya, perubahan sosial. Jadi pada perubahan sosial ini yang pertama ada kompetensi inti. Apa kompetensi inti? Kompetensi yang akan saya ajarkan pada hari ini. Yang pertama,
itu menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. Berikutnya KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong. Kemudian yang ketiga, KI 3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual konseptual. Yang KI 4 mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Berikutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ada berapa? Ada 2. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis perubahan kehidupan sosial. Kemudian kompetensi intinya menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya. Kemudian ada tujuan berikutnya, tujuan pembelajaran. Jadi kita belajar ini punya tujuan. Yang pertama, setelah melihat tayangan PowerPoint ini, penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, siswa dapat membedakan bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membuat analisis tentang perubahan sosial budaya menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa. Yang keempat, setelah berdiskusi dengan kelompoknya, siswa dapat mempresentasikan hasil analisis tentang perubahan sosial budaya. Berikutnya, apa yang Anda ketahui tentang perubahan sosial budaya? Perubahan sosial. Ada yang bisa membacakan? Ya, silakan. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mengalami sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Oke, terima kasih. Ya, ini sudah ada jelas. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sosialnya. Itu namanya perubahan sosial. Perubahan sosial. Berikutnya, gambar apa ini? Silakan. Menurut saya gambar tersebut adalah gambar orang yang sedang mengikuti pemilu. Ya, ada gambar orang yang sedang mengikuti pemilu atau pemilihan suara. Next. Bentuk perubahan sosial. Yang pertama, ditinjau dari waktunya. Jadi bentuk perubahan sosial itu dibuat dari 3. Silakan ditulis kiranya nanti, ditulis di kertasnya supaya nanti di akhir pembelajaran tahu. Perubahan dilihat dari waktunya, ada perubahan secara evolusi atau lambat. Di situ ada gambar, ya, gambar manusia purba yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Dan aku ngomong gambarnya mungkin jangan lihat gambar tabungnya. Gambarnya itu adalah gambar manusia purba yang hidup secara berkelompok. Manusia purba mengalami perubahan sangat lama. Ya, kenapa manusia purba mengalami perubahan yang sangat lama? Dikarenakan manusia purba itu masih memegang adat istiadat yang ada. Jadi itu perubahan ke depan sangat lama. Yang kedua, ada perubahan dilihat dari waktunya. Yang kedua, ada perubahan secara revolusi atau cepat. Ya, perubahan yang sangat cepat sekali. Di situ ada gambar anak-anak sedang dihadapkan duduk di depan komputer. Jadi dengan era generasi seperti ini, perubahan internet ini, ya, ini akan cepat sekali berubahnya. Dengan ada internet, apapun bisa diakses, dunia bisa dipegang. Ini perubahan secara revolusi. Kemudian ada perubahan sosial dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan direncanakan. Seperti gambar awal tadi, itu ada perubahan yang direncanakan. Contohnya, selain digambar, itu ada perubahan jalan raya. Itu direncanakan. Jalan raya itu gak ada rencana, gak boleh lewat sini, ya, direncanakan semuanya. Perubahan yang direncanakan oleh oknum ataupun pemerintah setempat. Kemudian perubahan yang tidak pernah direncanakan atau tidak rencana.
Contohnya banjir atau bencana alam lebih lengkapnya. Banyak, gempa ada, tanah longsor ada, ya enggak? Ini tidak ada rencana, ini perubahan sosial dari perencanaannya. Berikutnya, perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Apa? Pengaruh besar dan pengaruh kecil. Yang pertama, berpengaruh besar itu apa? Era agraris berubah menjadi era industri, berubah menjadi era informasi. Perubahan sangat besar sekali, sangat cepat perubahannya. Yang kedua, ada perubahan mode pakaian atau budaya busana. Ini pengaruhnya sangat kecil. Kenapa sangat kecil perubahan mode pakaian? Contohkan itu, karena tidak semua manusia di kalangan umur tua, muda, anak-anak sama. Tidak semuanya berubah. Yang mengalami perubahan budaya atau busana ini hanya kalangan remaja, tidak untuk orang tua biasanya, ya kan? Oke, ini materi kita hari ini. Jadi ada perubahan sosial itu ada bentuk-bentuk perubahan sosial ada 3. Pertama dari waktunya, kedua dari perencanaannya, ketiga dari pengaruhnya. Oke, berikutnya. Oke. Ada soal anak-anak. Oke, nanti saja soalnya. Oke, sekarang buat kelompok. Oke, kelompok ya. Buat kelompok. Nah, kelompoknya ini sudah terbentuk kelompok ya di kelas ini. Ini kelompok persik kelompok 1 ya. Kelompok 2 kelompok upaya. Tulis di LKPD-nya setelah saya bagikan pokoknya itu. Kemudian kelompok 3 kelompok manggis. Silakan diisi LKPD-nya. Silakan diisi. Ada pertanyaan di situ kan? Pertanyaannya, kita kembali ke pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Lembar kerja peserta didik. Ada kan? Gambar 1, 2, dan 3. Ini ada 3 gambarnya. Nah, itu ada 3 lembar kerja peserta yang setelah saya bagikan. Silakan Anda amati, kemudian rumuskan masalahnya. Ya, rumuskan, silakan. Mengamati gambar yang telah dibagi tadi. Amati. Akan diamati. Nomor 2 bagi tugas. Ada yang mengerjakan lembar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3. Baiklah sekalian, sudah diamati? Nah, Anda sudah dibentuk di kursi masing-masing, di kelompok masing-masing 3 sampai 4 orang. Ya, ini kelompok 1 namanya kelompok persik, kelompok 2 kelompok upaya, kelompok 3 apa kelompok 3? Manggis. Sudah ditemukan ya rumusan masalahnya apa? Oke, ditemukan semuanya? Oke, ada kendala tidak? Silakan. Ada kendala tidak? Silakan, ini cari informasinya, bisa baca di buku ya, baca di buku mana, baca bukunya. Jadi untuk menjawab itu nggak langsung, Anda baca dulu, baru nanti dijawab. Oke, berikutnya sama, ini kelompok ini juga, dibaca bukunya, dibagikan informasinya, nanti ada yang menjawab, ya. Kelompok ini juga sama, cari informasi yang di buku paket yang akan diberikan. Ya, maksudnya. Oke. Dan kalau sudah ditemukan dan
presentasi. Setelah Anda merumuskan mengamati, kemudian Anda sudah dibagi kelompok masing-masing, ada rumusan masalah dan diskusi dengan kelompoknya. Silakan Anda presentasi hasil diskusinya. Silakan dipresentasikan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Angga Mardika dari kelompok Persik. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, menurut kelompok kami, mengapa manusia purba sangat berbeda dengan manusia zaman sekarang? Dan menurut kelompok kami, jawaban tersebut adalah karena perubahan sosial pada zaman dahulu sangat lambat, sedangkan manusia zaman sekarang mulai mengenal teknologi yang canggih. Gambar 2, menurut kelompok kami, mengapa cara berpakaian mereka berbeda? Jawabannya adalah karena pada zaman dahulu manusia tidak memikirkan model pakaian, sedangkan manusia pada zaman sekarang tertarik pada pakaian yang sedang tren. Bukan hanya remaja, sebagian orang tua dan anak-anak juga tertarik. Untuk gambar nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini. Saya akan melanjutkan gambar nomor 3. Mengapa pemilu sangatlah penting? Karena untuk mendapat perubahan pada tatanan lembaga ke arah yang lebih baik. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 1 sudah presentasi dengan bagus dan baik sekali. Apakah ada dari kelompok lain yang memberikan tanggapan? Silakan. Siapa? Oke. Silakan dari kelompok 2 ya. Sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi pertanyaan pada gambar nomor 1. Silakan. Mengapa manusia purba berevolusi sangat lambat? Terima kasih dari kelompok 2 yang telah memberikan tanggapan terkait dengan presentasinya. Mengapa manusia purba berevolusi sangat lambat? Dari kelompok 1 silakan ditanggapi. Kelompok 1. Karena perkembangan orang zaman dulu sangatlah lambat. Mereka masih mempertahankan tradisinya. Terima kasih dari tanggapan kelompok 1 telah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 2 yang telah memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Dan selanjutnya kelompok mana yang akan presentasi? Kami silakan. Oke, silakan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Nur, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok 3. Mengapa perubahan sosial pada manusia purba lama? Karena manusia purba susah berubah karena sangat melekat dengan adat istiadat. 2. Mengapa pakaian berpengaruh kecil? Karena pakaian hanya yang mengikuti kaum muda saja, tidak cenderung ke kaum tua. 3. Apa yang dilakukan orang itu? Sedang mengikuti pemilu untuk masa depan yang lebih bagus. Itulah presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang mau menanggapi? Oke, terima kasih dari kelompok 3 telah mempresentasikan. Kelompok lain, ada yang menanggapi? Kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estiaulia Pertiwi. Saya akan menanggapi kelompok 3 yang katanya mengapa kaum tua tidak mengikuti tren yang ada. Kali dari kelompok 2 yang memberikan tanggapan, mengapa golongan tua susah mengikuti tren perubahan saat ini?
Kelompok 3 silakan ditanggapi. Karena kaum tua tidak memiliki sifat identifikasi karena mereka merasa sudah tua dan malu. Oke, terima kasih dari kelompok 3 yang menanggapi bahwasanya karena golongan tua itu tidak memiliki sifat identifikasi dan malu karena tua. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah memberikan presentasi yang luar biasa dari kelompok masing-masing. Kelompok 1 itu sangat bagus sekali, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, di terakhir ini mari kita simpulkan apa kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menarik kesimpulan? Oke, dari kelompok 1 ingin memberikan kesimpulan. Silakan kesimpulannya. Kesimpulannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurul Afifah dari kelompok Persik. Sekarang saya akan menarik kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perubahan sosial dilihat dari waktunya. Perubahan sosial dilihat dari waktunya dibagi menjadi, yang pertama adalah evolusi atau perubahan lambat. Yang kedua ada revolusi atau perubahan sosial cepat. Lalu perubahan sosial yang dilihat dari pengaruhnya. Perubahan sosial yang dilihat dari pengaruhnya dibedakan menjadi perubahan sosial yang pengaruhnya kecil dan perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Lalu perubahan sosial dari perencanaan. Yang pertama ada perubahan sosial yang direncanakan atau planet change, dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Baiklah, itu saja sekiranya kesimpulan di hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 1 yang telah memberikan kesimpulan pada hari ini. Jadi anak-anak semua, pada hari ini kesimpulannya adalah pembelajaran kita tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan nilai-nilai lapisan pada masyarakat. Kemudian perubahan sosial itu ada bentuk-bentuknya. Yang pertama, bentuk perubahan sosial dilihat dari waktunya, kemudian dilihat dari perencanaannya, kemudian dilihat dari pengaruhnya. Oke, pada hari ini sudah kita simpulkan bersama-sama materi perubahan sosial. Terakhir yaitu tentang refleksi. Siapa yang bisa merefleksi pembelajaran pada hari ini? Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina dari kelompok 3. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena saya dapat pembelajaran yang belum pernah saya pelajari. Dengan ini saya mendapatkan pengalaman belajar yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Jadi saya tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang seperti ini. Kritik, mohon maaf Pak, tolong gambar agak ditambahi dengan agar terlihat lebih menarik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 2 yang telah memberikan refleksi pada hari ini. Pada dasarnya kalian senang pada hari ini karena model pembelajaran yang saya terapkan ini berbeda dari pembelajaran sebelum-sebelumnya. Baiklah, untuk menguji kemampuan Anda pada pembelajaran hari ini, pemahaman Anda pada hari ini, Bapak menyiapkan soal tes. Nah, soal tes yang dapat Anda lihat di layar depan. Soalnya tidak banyak, hanya 5. Silakan dikerjakan dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Jangan dikerjakan. Nanti langsung kita lihat hasilnya berapa dan berapa. Silakan dikerjakan. Seluruhnya mengerjakan secara mandiri. Tidak ada boleh contekan.
Jadi hasilnya akan tahu saya. Nanti kita koreksi dapat berapa, dapat benar 3, benar 4 dan seterusnya. Silakan dikerjakan. Soal tes ada di papan tulis atau di papan layar virtual. Setelah mendengarkan penjelasan dari saya, kemudian diskusi dengan teman-temannya, Anda akan mampu menjawab pertanyaan yang ada. Sudah, next soal berikutnya. Nomor 1, 2 sudah. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3 itu ada gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping merupakan perubahan sosial secara apa? Evolusi bertahap teratur. Pilihan Anda terserah Anda. Silakan tentukan pilihannya. Nomor 4. Silakan ambil dikerjakan. Ada 4 gambar. Gambar 1, gambar 2, 3, dan 4. Berdasarkan gambar di samping, pilihlah yang termasuk dalam perubahan sosial tidak direncanakan dan perubahan sosial yang berpengaruh kecil. Nah, mudah sekali. Perhatikan tadi. Nah, ini soal yang terakhir. Pemerintah Indonesia saat ini lagi gencar membangun akses jalan dari Sabang sampai Merauke. Berarti salah ketik itu. Adapun pembangunan jalan tol tersebut menelan puluhan triliun biaya. Namun itu semua dibangun demi kemajuan akses transportasi dan kemajuan ekonomi Indonesia. Serta di atas merupakan perubahan atau perubahan sosial ditinjau dari aspek. Silakan. Pembangunan jalan tol ininya ditinjau dari mananya itu? Oke, selesai ya. Next kita bahas. Ya, mari kita bahas. Nomor 1, berdasarkan konsep di bawah ini merupakan pengertian sosial benar. Itu ada jawabannya A. Nomor 2, perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, kelompok yang termasuk kategori perubahan sosial berdasarkan perencanaannya itu A1, B2, kemudian C3. A1, B2, C3. Ada? Oke. Berikutnya nomor 3, gambar samping merupakan perubahan sosial secara B. Evolusi. Berikutnya, perhatikan gambar di samping yang termasuk perubahan tidak direncanakan dan perubahan berpengaruh kecil, yaitu 3 dan 4B. Terakhir nomor 5, yaitu pemerintah membangun jalan tol. Itu dilihat dari aspek perencanaannya yang D. Oke, terima kasih atas sekalian. Siapa yang betul 5? Sama sekali betul 5. Yang betul 4. Oke, betul 4. Benar 3. Ada ya. Jadi tetap benar 4 semua. Setelah jadi kemampuan Anda sudah terlihat hari ini. Bapak melakukan penilaian dari awal melakukan observasi. Jadi Pak menggunakan jalan observasi ya. Saya nilai keterampilan Anda semuanya saya nilai. Yang paling aktif siapa saya tahu semuanya. Paham ya? Kemudian untuk pertemuan berikutnya silakan Anda pelajari tentang faktor penyebab perubahan budaya dan faktor penyebab dan faktor penghambat untuk pertemuan berikutnya. Dari saya ada kurang lebihnya. Pak mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan pimpin berdoa untuk 1 orang ketua kelasnya. Untuk mengakhiri pada pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah menutup bersama-sama kita berdoa. Dari Bapak ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.